Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa regresi yang 100 kalinya. Kita masuk di part 22. Di awal video ini, tentunya perkataan Ryumin yang mengatakan bahwa jika Youngmin akan mencintai berjalan, membuat dirinya begitu waspada. Bahkan Youngmin sendiri langsung melihat ke sekitarnya dan mencari jika ada seseorang yang tengah menargetkan dirinya. Melihat tingkahnya, Ryumin pun berkata, "Woi, jangan terlalu khawatir. Sebagai target itu cuma kata-kata saja, dan orang yang benar-benar mengincarmu itu tidak banyak." Mendengar hal itu, Youngmin yang merasa aneh pun bertanya, kenapa mereka tidak mengejarku?" Ryumin menjelaskan, "Kau sendiri kan tahu apa yang akan terjadi kalau ada seorang yang menjadi perwakilan zona. Karena sekarang orang-orang sudah tahu kalau posisi itu tak selalu berakhir dengan baik. Selain itu, jumlah player yang mendapatkan clash-nya sendiri juga sudah banyak. Jadi, orang yang sudah bisa dikendalikan dengan authority of command jadi menurun, tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan." Mendengar hal itu, Youngmin pun terdiam berpikir, Black Side benar, meskipun ada yang menginginkannya sekalipun. Namun, di saat Youngmin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat Seo Arin dan juga An Sangchua mendekat ke arahnya. Kenapa mereka ada di sini? Namun ternyata An Sangchua dan juga Seo Arin kini menyapa Blackside di depannya. "Halo, Tuan Blackside." Mendengar sapaannya, Blackside pun alias Ryumin kini berbalik ke arah mereka. "Halo, Tuan. Apa Anda mengingat kami?" Ryumin pun membalas, "Tentu saja. Ada masalah apa?" Sembari melihat sinis ke arah Youngmin, An Sangchua berkata, "Karena Anda menyelamatkan kami pada round sebelumnya dari beberapa preman, kami berterima kasih sekali lagi atas bantuan itu." Tentunya, perkataan sinisnya membuat Youngmin merasa kesal. "Apa? Preman?" Namun kekesalannya langsung ditahan oleh Ryumin. "Ucapan terima kasih saja sudah cukup. Kalian tidak perlu mencariku lagi." Meski begitu, An Sangchua tetap kekeh menuturkan, "Tapi tetap saja, Tuan, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih ini. CEO perusahaan kami juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah menyelamatkan kami berdua. Dan oh iya, Tuan CEO ingin..." Namun, sebelum An Sangchua menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung menyelahnya. "Berhenti di situ, aku tidak peduli." Melihat tingkahnya, Seo Arin pun ini mengeluarkan sebuah magic kristal, lalu berusaha memberikannya pada Ryumin sembari menuturkan, Tuan Blackside, tolong terima ini sebagai rasa terima kasihku karena sudah menyelamatkan kami. Tolong, terimalah." Seketika itu juga, Ryumin melihat ke arah magic kristalnya, lalu berpikir, magic kristal ungu ini sesuatu yang tidak terduga. Di saat Ryumin tengah melihat ke arah magic kristalnya, Seo Arin menuturkan, "Aku pikir kata-kataku saja masih belum cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku ini. Jadi..." Namun sebelum Seo Arin menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung mengambil magic kristalnya. "Aku akan menerimanya, terima kasih." Saat itu, Ryumin berpikir, "Aku tidak perlu menolak ketika diberi suatu item yang sangat berguna seperti ini. Aku akan coba membuat loreng magic kristal ketika kembali nanti." Melihat Ryumin yang menangani magic kristalnya, Seo Arin yang masih merasa khawatir pun berpikir, apa dia menyukainya? Dia tidak akan marah karena aku memberikan batu yang tidak berguna ini, kan? Tentunya, Ryumin sendiri bisa mendengar apa yang ia pikirkan, karena dia ini sekarang mempunyai sebuah rune yang bernama Rune of Inner Thoughts. Bisa mendengar perkataan seorang dalam hatinya ataupun pikirannya. Hingga Ryumin pun berpikir, seperti yang diduga, dia
tak tahu nilai sebenarnya dari magic kristal ini. Ya, dia tidak akan memberikannya kepadaku kalau dia sudah tahu harganya. Di saat Ryumin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Yongmin di sampingnya yang melihat ke arah magic kristalnya berpikir, aku juga punya yang seperti itu. Tentunya pikiran Yongmin terbaca dengan mudah oleh Ryumin, dan dia pun tidak menduga jika Yongmin punya sebuah kristal yang seperti itu. Kini Ryumin pun mendengarkan dengan seksama ketika Yongmin kembali berpikir, kalau tidak salah namanya itu Black Gold Strength Stone. Seketika itu juga Ryumin tersentak kaget yang membuatnya berpikir, apa? Black Gold Strength Stone? Black Gold Strength Stone adalah item drop dari monster dengan presentasi yang muncul sangat kecil. Suatu item yang lebih sulit didapatkan daripada magic kristal. Sangat mustahil untuk mendapatkannya dalam sekali percobaan. Sekarang aku tahu kalau dia mempunyai item yang berharga. Jadi ini keberuntungan atau kesialan ya. Kemudian di saat Ryumin memasukkan magic kristalnya ke dalam inventorinya, dengan gugup Seorin bertanya, punten Tuan Blackside, apa mungkin Anda membutuhkan pelindung? Tentu saja perkataan Seorin membuat Ryumin merasa heran. Pelindung? Seorin pun melanjutkan, itu aku mendapatkan class summoner. Aku bisa memanggil Fairy yang bisa menggunakan sihir pelindung kepada Anda kalau Anda membutuhkannya. Namun, Ryumin langsung menolaknya. Terima kasih atas tawarannya, tapi kurasa aku tidak membutuhkannya. Tentu saja, perkataan Ryumin yang menolaknya membuat Seorin merasa sedih. Aku mengerti. Kalau begitu, kami permisi dulu. Kami mengharapkan yang terbaik untukmu pada round ini. Bersama dengan mereka berdua yang berpamitan dengannya, Ryumin pun membalas, oke, semoga lancar. Namun, di saat Seorin dan juga An Sangchul pergi meninggalkannya, perhatian Ryumin tertuju pada Yongmin yang juga pergi meninggalkannya karena berlawanan. Hingga Ryumin pun langsung menghentikannya. Tunggu, hei, Yongmin pun menghentikan langkahnya berbalik berkata, ada apa? Ryumin berkata, kau akan menyesal kalau seperti ini terus. Yongmin merasa aneh pun bertanya, apa maksudnya itu? Ryumin menjelaskan, bukan kau sudah bilang tadi, kau sekarang menjadi target berjalan. Mendengar hal itu, Yongmin pun menghela napasnya membalas, tapi kau juga bilang, kalau tidak akan ada orang yang mengincarku, iya kan? Ryumin melanjutkan, aku bilang, kalau tidak banyak orang yang mengincarmu, karena keuntungan sebagai perwakilan zona itu masih belum hilang sepenuhnya. Masih kebanyakan orang sudah mencapai level 10 dan mendapatkan class-nya. Masih ada beberapa orang yang belum mendapatkannya. Itu artinya target untuk menggunakan atur tiap komen masih tetap ada. Pikirkan lagi, apa kau pikir dari beberapa ribu orang di sini tidak akan ada yang mengincarmu? Mendengar perkataannya, Yongmin pun yang mulai merasa goyah akan nyawa miliknya. Kini berkata, lalu apa yang harus kulakukan? Melihat Yongmin yang termakan umpannya, Ryumin pun menuturkan, aku akan membantumu. Jadi kau tidak akan menjadi target yang mudah ditaklukkan. Perkataan Ryumin pun membuat Yongmin kegirangan seketika. Benarkah? Terima kak. Namun sebelum Yongmin menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung menyelanya. Tapi tentu saja tidak gratis. Untuk bayarannya, kau lihat batu yang tadi seorang berikan kepadaku. Kau bisa memberikannya kepadaku kalau kau punya yang seperti itu. Mendengar hal itu, seketika itu juga Yongmin membuka inventorinya dan memberikan batu yang ia miliki kepada Ryumin di depannya. Iya, aku punya batu yang seperti itu. Ini seperti dugaannya. Batu itu adalah Black Gold Strengthening Stone. Lalu bersamaan dengan Ryumin yang masukkan batunya ke dalam penimpanannya, ia bertanya, bagus, apa ada item yang lain? Dengan enggan, Yongmin memeluk pakaiannya sembari berkata, tidak, aku sudah memberimu semua item yang bisa kuberikan kepadamu. Aku masih membutuhkan pakaian ini. Dengan datarnya, Ryumin berkata, tidak masalah, aku juga akan menerimanya kalau kau memberikanku itu. Mendengar hal itu, Yongmin pun bertanya,
Karena aku sudah memberimu itemnya, apa kau akan membantuku sekarang? Sembari melangkahkan kakinya, Ryumin berbalik, bernimpali. Iya, aku akan memegang janjiku. Namun, baru saja Ryumin melangkah, tiba-tiba saja muncul sang angel di atas para player di sana. Hehehe, kalian berhasil berkumpul di sini lagi tanpa ada masalah, para manusia. Ya, meskipun jumlah kalian sudah berkurang sih. Mendengar hal itu, para player pun langsung mengibahkannya. Jumlah kita berkurang? Apa itu berarti ada orang yang bertarung atau mati di dunia nyata? Ryumin pun juga ikut berpikir, akan lebih menyakitkan kalau tidak ada player yang melibatkan diri mereka dalam keributan dalam sebulan terakhir. Lalu sang angel melanjutkan, baiklah, karena semuanya sudah berkumpul di sini, apa ini saatnya aku mengumumkan quest round keempatnya? Setelah mengatakan itu, sang angel pun memunculkan sebuah window di hadapan para player di sana, yang mana bertuliskan round 4, quest utama, saling membunuh dalam waktu selama 3 jam. Jumlah saat ini X545-5, total peserta 1042 orang, dan peserta yang berhasil 521 orang saja. Tentunya quest tersebut membuat para player menggelengkan kepala mereka karena merasa tidak adil. Yang benar saja, saling membunuh. Apa? Di tengah para player yang sedang bertanya-tanya, sang angel menjelaskan, manusia memang sulit untuk memahami sesuatu ya. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Kalian hanya perlu membunuh player yang ada di samping kalian. Mudah bukan? Akan ku beri sedikit penjelasan lagi. Tujuan dari round kali ini adalah untuk mengurangi jumlah para player dengan cara membuat kalian semua saling membunuh satu sama lain. Tidak seperti round-round sebelumnya, tidak akan ada monster pada round kali ini. Mendengar hal itu, para player yang merasa aneh sekaligus kebingungan mulai menuturkan, membunuh player lain? Tak ada monster, tapi aku harus meningkatkan levelku untuk jadi lebih kuat. Permisi Nona Angel, karena hanya setengah dari kami yang bisa bertahan. Berarti satu orang hanya perlu membunuh satu orang lain saja, kan? Mendengar hal itu, sang angel pun tersenyum, membalas, kalau itu rahasia, nanti tidak akan menyenangkan kalau kau katakan semuanya. Mendengar jawabannya, Ryumin yang menatapnya berpikir, menyenangkan katamu, itu karena kau mendapatkan perintah untuk tidak mengatakan lebih banyak informasi. Para angel itu adalah gudang informasi bagi kami di dunia game bertahan hidup ini, karena masih ada game master di tempat terpisah. Mendengar dia menyembunyikan aturan yang spesifik, itu berarti dia menerima perintah dari game master. Lalu sang angel tersenyum melanjutkan, kalian belum bisa menyelesaikan questnya hanya dengan membunuh player lain. Hanya akan ada 521 orang saja yang bisa bertahan. Itu adalah rahasia tentang bagaimana nanti peringkat akan terbentuk. Dan satu hal lagi, kalian tidak akan menjadi peringkat pertama meskipun kalian menjadi orang pertama yang berhasil membunuh orang lain. Baiklah, para manusia sekalian, itu saja penjelasan dariku. Sekarang, mulailah membunuh satu sama lain. Setelah mengatakan itu, sang angel pun menghilang dari sana. Dan waktu questnya pun kini mulai berjalan. Saat itu, timbul kebingungan di antara para player yang membuat mereka semua berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Jadi, apa aku memang harus membunuh orang lain? Tetapi membunuh orang lain meskipun aku tidak membenci mereka. Namun, berkebalikan dengan mereka, Yongmin malah menyeringai berpikir, round kali ini memang gila sekali. Membunuh player lain. Beruntung sekali, aku memang ingin membunuh beberapa bajingan di sini. Tunggu, kalau dia pikir lagi, bukankah akan lebih mudah bagiku kalau berikan orang lain saling membunuh terlebih dahulu? Aku akan membunuh mereka dengan cara diam-diam. Tunggu saja bajingan. Aku tidak tahu kalian ada di mana, tapi akan kupastikan aku akan membunuh kalian semua. Tentunya, Ryumin bisa dengan mudah membaca pikirannya.
hingga ia pun mendekat ke arah Yomin sembari berpikir, sudah kuduga dia berpikir untuk membunuh teman-temannya sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Yomin pun mendekat ke arahnya, yang membuat Yomin tersentak kaget ketika melihat Yomin telah berdiri tepat di belakangnya. Wah, kamu tuh kaget. Blackside, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu yang salah? Sembari mengeluarkan senjatanya, Yomin menuturkan, aku bilang padamu kalau aku akan membantumu agar tidak menjadi target, iya kan? Sekarang aku akan menjalankan janji itu. Dan video ini pun diakhiri dengan tepat setelah mengatakan itu, Yomin tiba-tiba saja bersiap-siap dengan sabit miliknya, yang membuat Yomin tersentak kaget, bahkan seketika berusaha menjauh dari Yomin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.